Teman-teman, hari ini kami akan menyebut kalian sebagai wanita yang berzina, dan kisah anjing aneh itu akan segera diceritakan. Pemuda itu bunuh diri untuk menghindari perzinahan. Lalu apa yang dilakukan anjing itu pada tubuhnya? Tetaplah bersama kami untuk mengetahui kejadian selengkapnya. Teman-teman, begitulah adanya. Bahwa hiduplah seorang pemuda di sebuah desa. Dia seorang yatim piatu. Bayangan orang tuanya telah terangkat dari kepalanya saat ia masih anak-anak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan kebaikan seperti itu. Bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah kecil harta. Tetapi kekayaan itu tidaklah sebanyak itu. Bahwa seluruh hidupnya akan berlalu begitu saja. Namun, dia menjadi muda. Anak-anak dapat tumbuh tanpa orang tua. Tetapi hanya anak-anak yang tahu cara tumbuh. Yang orang tuanya meninggal. Dia tidak punya siapapun di dunia ini. Tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Dia menikah dengan seorang wanita yang berbudi luhur dan cantik. Dia sangat mencintai istrinya. Karena satu-satunya wahyu di dunia ini adalah seorang wanita. Tidak ada sanak saudara lain bersamanya. Dia memiliki lebih dari cukup kasih sayang dan cinta untuk istrinya. Dia tidak sanggup berpisah walau sehari saja. Dia selalu tinggal di rumah. Saya bahkan tidak pergi bekerja. Suatu hari istrinya berkata kepada suaminya, "Orang tuaku menikah. Berapa lama properti akan bertahan? Dulu kau bekerja keras. Dulu kau bekerja keras. Anda sudah berhenti melakukan hal itu sekarang juga. Kalau saja siang dan malam bisa berlalu seperti ini. Jadi suatu hari kemiskinan akan datang. Tuhan masih memberi begitu banyak. Bahwa kita bisa makan sepuasnya. Tapi seperti dirimu. Kalau terus begini dan kamu tidak keluar rumah. Dan kamu tidak mencari rezeki. Jadi suatu hari kita kelaparan. Anda akan dipaksa menjalani kehidupan." Suaminya berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Perpisahanmu dan cintamu tak mengizinkanku keluar. Hatiku bahkan tidak peduli. Sungguh istri yang cantik, manis, dan pelupa seperti kamu. Ayo kita pergi ke suatu tempat. Aku tak dapat hidup dimanapun tanpamu." Istrinya berkata, "Begitulah kebiasaan zaman sekarang. Setiap orang harus keluar. Anda harus mencari nafkah. Dan Anda harus meninggalkan rumah. Seandainya setiap pria memiliki pikiran seperti Anda, jadi bagaimana dunia akan terus berjalan? Jika Anda terus-terusan mendapatkan air di rumah Anda tanpa melakukan pekerjaan apapun, jadi semua orang akan duduk di rumah masing-masing. Dan tak seorang pun akan bekerja keras. Dan ini bertentangan dengan konstitusi dunia. Anda harus keluar bekerja. Tetapi suaminya tidak siap meninggalkan rumah dalam keadaan apapun. Istrinya suatu hari memikirkan sebuah cara. Dia berkata, "Saya sangat khawatir di sini. Dan saya berharap bahwa kau sungguh mencintaiku. Jadi menurutku, kamu sebaiknya meninggalkan desa ini setidaknya selama setahun." Begitu pemuda itu mendengar ini, dia berkata, "Aku bahkan tidak akan meninggalkan rumah ini tanpamu. Dan Anda berbicara tentang meninggalkan desa." Istrinya berkata, "Lihat, jika kau sungguh mencintaiku, dan Anda membuat begitu banyak klaim dalam cinta, jadi, kamu tinggal penuhi keinginanku saja." Saat dia memberikan pesan cinta, dan dia berkata, "Buktikan bahwa kau sungguh mencintaiku." Jadi dia bilang, "Oke, aku siap meninggalkan rumah demi cintamu. Meninggalkan desa ini dalam keadaan cinta padamu. Aku akan pindah dari rumah. Itu berarti aku akan meninggalkan desa ini. Dan saya dapat memenuhi keinginan Anda." Sang istri sangat gembira mendengar hal ini dari suaminya. Ya, setidaknya sudah siap untuk dikirim. Bahkan anak muda pun meninggalkan desa. Pergi ke kota selama setahun. Istrinya telah membuat keputusan ini. Bahwa dia telah mengusir suaminya dari rumah. Namun, belum sehari pun berlalu. Keinginan itu mulai muncul dalam hatinya. Suamiku tidak ada di sini. Dan aku mulai terbakar dalam api kesepian. Saya tidak dapat menjalani satu hari pun tanpanya.
Jadi dia mulai berpikir tentang bagaimana sepanjang tahun akan berlalu. Bahwa akulah yang menasihatinya. Saya memaksanya. Saya hanya harus bersabar dengan ini. Sekarang dia mulai menghabiskan setahun dengan sabar. Tapi dia seorang wanita. Dan di dalam diri manusia ada keinginan manusia. Tetapi untuk keinginan manusia jika setan menggoda Anda. Jadi, jangan sampai kamu terjerumus dalam rayuannya. Tetapi wanita itu siap untuk digoda. Dia tidur sendirian di malam hari. Bahwa iblis datang ke sana. Dan wanita ini mulai memiliki pikiran aneh. Dan mulai merayu wanita ini dengan berbagai cara. Setan berhasil merayu wanita itu. Suatu hari dia mendapat berita itu. Bahwa seorang pelacur tinggal di lingkungannya. Tapi sekarang dia sudah tua. Dan dia juga telah menghentikan pekerjaannya. Jadi suatu hari mereka melarikan diri dari penduduk setempat. Dia sampai di rumah pelacur itu. Beritanya telah tersebar jauh dan luas. Siapakah seorang pelacur yang sangat terkenal? Dia berjalan mendekati wanita tua itu tanpa bersuara. Dan dia pergi dan berbisik di telinganya. Lihat. Suamiku tidak ada di rumah. Dia mulai berkata, saya sendiri yang mengirim suami saya dari desa ini ke kota, agar dia bisa menghasilkan uang. Ngomong-ngomong, dia mengirim uang setiap bulan. Namun hal itu tidak kunjung datang. Sudah setahun berlalu. Dan saya menikmati perpisahan ini. Saya bekerja dengan sabar. Tapi sekarang, saya tidak sabar lagi. Bisakah Anda membuat beberapa pengaturan untuk saya? Semoga keinginanku dapat terwujud. Dan tak seorang pun tahu. Dan seharusnya tidak seorang pun mengetahui hal itu. Lihat, aku tinggal sendirian. Dan tidak seorang pun tahu apapun. Tapi bagaimana jika suamiku tahu tentang ini? Bahwa aku telah memenuhi keinginanku dengan pria lain tadi malam. Kalau begitu dia akan mengusirku dari rumah selamanya. Dan saya tidak menginginkan itu. Pelacur itu berkata, suamiku harus meninggalkanku. Lihat, saya telah meninggalkan pekerjaan ini selamanya. Jika Anda memberi saya uang sebanyak itu, jadi aku akan persiapkan pria muda seperti itu untukmu. Siapa yang tidak termasuk di sini? Semoga dia memenuhi keinginanmu juga. Dan semoga dia tidak pernah bertemu suamimu. Dan dengan itu, wanita itu pulang. Dan malam pun mulai menanti. Berapa lama lagi pelacur itu akan mendatangkan seorang pemuda untuknya? Pelacur tua itu telah menyelesaikan pekerjaannya. Itulah sebabnya hubungannya sekarang sangat terbatas dengan orang-orangnya. Dia pikir kenapa bukan aku? Apapun yang terjadi saat keluar rumah, seorang pemuda akan muncul sendirian. Aku akan membawanya dan menyerahkannya kepada wanita ini. Ada apa denganku? Saya hanya peduli dengan uang saya. Kalau begitu, lakukan apapun yang kamu mau. Lalu wanita tua itu keluar dari rumahnya. Dan mulai bergerak. Dia mencapai daerah pegunungan sambil berjalan. Dan dia tiba di daerah terpencil ini. Di mana tidak ada seorang pun datang atau pergi. Dan ini adalah keharusan baginya. Bahwa dia harus pergi ke sana. Dan dia baru saja melewati sebuah bukit. Dan dia melihat sebuah gua. Dia pikir malamnya sudah terlalu panjang. Dan jalan di depan bisa berbahaya. Begitulah pikir wanita tua ini. Bahwa aku akan berlindung di sebuah gua malam ini. Dan dia memasuki gua ini. Dan dia bisa melihat cahaya redup di sana. Dia terkejut. Dari manakah semua cahaya ini berasal di gurun ini? Dan dia masuk ke dalam. Jadi ada manusia yang duduk di sana. Yang membelakanginya. Dia duduk dengan tenang di sampingnya. Dan dia berteriak padanya dan berkata, siapakah kamu dan apa yang kamu lakukan sendirian di hutan belantara ini? Bagaimana suara tangisan ini datang? Begitu pria ini berbalik dan melihat bahwa dia bukan orang tua. Dia seorang pemuda yang sangat tampan. Itu sangat indah. Bahwa wanita tua ini telah melakukan hal yang sama sampai hari ini. Aku belum pernah melihat seorang pemuda yang tampan. Dia mulai bertanya, apa alasanmu menangis? Dan apa yang kamu lakukan di tempat ini sendirian? Dia mulai berkata, bahwa saya tidak punya rumah.
tempat saya tinggal. Sejak saat itu, saya dipukuli dan diusir dari rumah. Sekarang aku berlindung di sini. Saya sudah berada di dalam gua ini selama 7 hari. Dan saya tidak punya makanan atau minuman. Dan sekarang saya pikir begitu, bahwa aku sudah dekat dengan kematian. Tapi siapakah Anda dan bagaimana Anda sampai di sini? Wanita tua itu mulai berkata, bahwa aku mencari seorang pria muda. Siapa yang dapat melakukan pekerjaan yang sangat penting untuk saya? Jika kamu melakukan ini untukku, jadi aku akan memberikan apapun yang kau minta. Dan aku akan memberimu makan sepuasnya. Pemuda itu sangat gembira mendengarnya. Dia bilang, aku milikmu. Siap melakukan apa saja. Katakan saja padaku di mana ia harus ditempatkan. Dan pekerjaan apa yang harus dilakukan. Pemuda ini belum mengetahui hal ini. Apa yang sebenarnya akan dia lakukan? Kata wanita tua ini, mari ikut saya. Pemuda itu siap pergi bersamanya. Lagi pula, rasa lapar dapat membuat seseorang melakukan apa saja. Mengikuti pelacur tua itu, berjalan melalui daerah pegunungan dengan susah payah. Mereka melintasi gurun ini, dan tiba di tempat ini. Di mana rumah wanita ini? Pelacur tua ini terus maju. Dia mengetuk pintu wanita itu dan berkata, bahwa aku telah mengatur seorang pria muda untukmu. Beritahu saya apa yang perlu dilakukan sekarang. Siap melakukan segalanya untuk Anda. Sebagai balasannya, beri dia perut kenyang, dan dia akan melakukan pekerjaan Anda. Begitu wanita ini membuka pintu. Jadi aku melihat seorang pria muda di depanku, yang luar biasa indah dan anggun. Dia bahkan lebih cantik dari suaminya. Dan sambil menatap wanita tuanya, dia berkata, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Saya akan berikan jumlah berapapun yang Anda inginkan. Dan anak muda, apakah Anda mau masuk? Pemuda itu memasuki rumah dalam keadaan ketakutan. Dan mulai memeriksa seluruh rumah. Wanita itu membawakan makanan untuknya. Dan dia mulai makan dengan cepat. Karena dia sangat lapar. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji Tuhan. Dia menoleh ke wanita itu, dan dia berkata, katakan padaku, pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Wanita ini menutup pintu kamar, dan dia menjadi telanjang di depannya. Pemuda itu bahkan tidak memahaminya sampai saat itu. Pekerjaan apa yang harus dilakukan? Tetapi ketika wanita itu muncul di hadapannya tanpa pakaian, dia datang dan berdiri. Jadi dia memutar matanya. Dan dia berkata, untuk apa kau memanggilku kemari? Wanita itu berkata, aku memanggilmu untuk tujuan ini. Lihat, suamiku tidak ada di rumah. Saya mencari pria yang sangat muda. Siapa yang dapat memenuhi keinginanku? Dan jangan biarkan rahasiaku terungkap pada siapapun. Pemuda itu terkejut mendengar ini. Wanita itu mulai berkata, jika ingin berbuat dosa, lakukan saja. Siapa yang akan menonton di sini? Pemuda itu mulai berkata, jika tidak ada orang yang melihat, jadi siapa yang menciptakan Anda? Siapa yang menciptakan aku? Sebelum kau mencoba merayuku, aku pergi dari sini. Wanita itu mulai berkata, Anda tidak bisa pergi dari sini sekarang. Karena Anda telah melihat saya dalam keadaan ini. Dalam keadaan manakah hanya aku yang berada saat ini? Suamiku melihatnya. Sekarang Anda tidak dapat pergi kemanapun dari sini. Pemuda itu mulai berkata, apakah itu kondisi Anda? Dia mulai mengatakan bahwa aku tidak boleh pergi dari sini. Ya, karena kamu harus memenuhi keinginanku. Dan sampai kamu memenuhi keinginanku, kamu tidak bisa pergi dari sini. Pemuda itu mulai berkata, sebelum keinginan Anda terkabul, aku ingin bunuh diri. Sebelum dia bisa menghentikannya, dia mengambil pisau yang tergeletak di dekatnya, berteriak pada dirinya sendiri dan menggigit dirinya sendiri. Dan di sanalah dia meninggal dalam penderitaan. Tidak ada rasa penyesalan di hati wanita ini. Tidak ada rasa malu. Apa yang akan dia lakukan pada akhirnya? Pemuda ini menyelamatkan dirinya dari perzinahan.
Dia bahkan menyerahkan nyawanya. Namun wanita ini belum belajar pelajaran apapun. Dia sedang berpikir, apa yang harus saya lakukan dengan tubuhnya? Aku akan membawanya keluar. Jadi orang-orang akan menangkapku. Dan orang-orang akan mengetahuinya. Dan aku ingin menyembunyikan rahasiaku. Nah, itulah mengapa wanita itu takut. Karena tubuh pemuda itu. Tak seorang pun dapat mengetahui hal ini. Itu ada di rumahku. Dan aku sendiri yang membunuhnya. Itu lebih baik daripada menghabisinya. Bahwa saya akan menguburnya di suatu tempat di rumah. Dia menggali halaman dan menciptakan genangan air besar. Dia meratakan lantai halaman dan mengubur mayat pemuda itu. Dia datang dan duduk di kamarnya. Dan dia mulai mengutuk pemuda ini. Betapa bodohnya dia pemuda. Saya baru saja memikirkannya. Bahwa aku tidak dapat memenuhi keinginanku. Apa yang harus aku lakukan sekarang dalam kesendirian? Bagaimana aku akan menjalani hidupku? Tiba-tiba ada yang mengetuk rumahnya. Dia berseru, "Siapa itu?" Jawabannya datang, "Bahwa aku suamimu." Dan cepat buka pintunya. Dan dia mengalami saat-saat buruk dengan bahagia. Bahwa dia sangat bahagia. Suamiku akhirnya tiba. Suaminya membawa seekor anjing. Dan dia berkata, "Wah, ini anjing yang cantik sekali." Kata suaminya, "Ini khusus untuk perawatan rumah saya. Aku membawanya. Aku akan pergi ke suatu tempat. Jadi ini akan membuat Anda sangat senang untuk menghibur Anda." Istrinya bilang itu enak. Itu hebat. Kamu membawakan ini untukku. Dia pulang bersama suami dan anjingnya. Waktu berlalu. Kehidupannya di rumah berjalan baik untuk sementara waktu. Itulah yang dia pikirkan. Bahwa aku tidak berzinah dengan siapapun. Jika tidak ada alasan. Aku harus menyembunyikan kejahatan ini selamanya. Tetapi dia lupa itu. Di hadapan siapa dia telanjang. Dan dengan siapa dia ingin berzinah. Mayatnya ditemukan di halaman rumah yang sama. Itu disembunyikan. Dan tak seorang pun mungkin mengetahui hal ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Untuk lolos dari penangkapan, pemuda ini bunuh diri. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengawasi. Suatu hari kebetulan dia ada di rumah tetangga. Dia pergi bekerja. Suaminya sedang sendirian di rumah bersama anjingnya. Tiba-tiba anjing ini mulai menggali tanah. Suaminya akan membiarkan anjingnya menggali tanah. Saya sangat terkejut melihatnya. Apa-apaan anjing ini? Anjing itu menggali tanah seperti ini. Saat ia menggali, ia membuang tanahnya. Lalu saya melihat ada karung di dalamnya. Ada sesuatu yang dibungkus dalam karung itu. Ketika suaminya melihat anjing ini, bahwa dia menarik sesuatu dari tanah. Lalu dia berlari sangat cepat dan berkata, "Semoga Tuhan mengasihani." Suara apa itu di halaman? Dia segera menarik karung itu. Dan begitu mulut karung ini terbuka, ada mayat di sana. Suaminya tidak dapat dikenali lagi. Sekarang rahasia siapakah mayatnya telah terungkap. Anjing ini telah mengungkapkan rahasianya. Yang tersisa untuk dilakukan adalah bertanya kepada istri saya siapa orang itu. Dia segera menelepon istrinya. Dan dia berkata, "Katakan padaku siapa ini. Dan apa yang dilakukannya di halaman. Jika kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku, jadi aku akan membunuhmu. Dan aku akan menguburmu saat ini juga di tempat ini juga." Karena takut, wanita ini mengatakan kebenaran, bahwa kamu tidak pulang selama setahun. Maka timbullah nafsu berzina dalam hatiku. Sang suami mulai berkata, "Kamu ingin berzina saat aku tidak ada." Suaminya berkata, "Maafkan aku. Itu dalam ingatanmu. Saya bahkan tidak bisa menghabiskan barang sedetik pun di kota itu. Tidak bisa hidup tanpamu. Aku bekerja keras untukmu. Tapi apa yang kau lakukan di belakangku? Anda pasti telah mengkhianati kepercayaan. Kamu pengkhianat. Aku tidak menganggapmu sebagai istriku. Dan aku menceraikanmu saat ini juga." Dia langsung menceraikan istrinya. Dan diusir dari rumahku.
Dan dia meninggalkan tempat itu sambil menangis dan tak berdaya. Rahasia yang coba disembunyikannya. Anjing ini baru saja mengungkapkan rahasia ini. Teman-teman, orang-orang, untuk memenuhi keinginan kalian. Mereka bahkan tidak melihat apakah kita membuatnya sah atau tidak. Jadi teman-teman, itu saja untuk video hari ini. Jika Anda menyukai video ini, jadi, pastikan Anda menyukai dan membagikan videonya. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada beberapa teman terdekat Anda, agar mereka juga bisa belajar pelajaran. Jadi, mari kita bertemu, teman-teman. Sampai saat itu, Tuhan memberkati Anda di video berikutnya.